Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Acara yang kelima, deklarasi Madrasah Ramah Anak. Acara keenam, ya. Nah, seringkali sekolah ini juga kebingungan. Ini perhubungan ini asal muasalnya itu dari mana? Apakah dari sekolah, apakah dari rumah, atau di lingkungan masyarakatnya? Nah, oleh karena itu saya yakin nanti teman-teman tim kreatornya di Madrasah Ramah Anak di Minggu 7 ini saya kira sudah tahu persis, sudah bisa memetakan ini masalah dari mana dan seterusnya. Satu di antaranya saja contoh di sekolah kami itu, bahwa kalau anak itu turun prestasinya, ya, karena di sekolah kami itu penilaiannya tuh bukan otentik saja, D2D. Setiap hari ada penilaian. Ini putranya Pak Topo di tempat kami, ya. Jadi guru itu belum pulang kalau belum jam 2 atau setengah 3 atau sampai sore kadang-kadang. Setelah ngajar mereka membuat penilaian. Karena penilaian itu didasarkan kepada profil anak pada hari itu. Nah, kelihatan sekali anak itu turun prestasinya pada minggu tertentu itu karena orang tua. Nah, karena di sana ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua, ya. Kemudian ditanya, "Ibu, ada apa di rumah? Putranya minggu ini kok prestasinya turun?" Akhirnya ngomong. Sebelum ngomong nangis dulu. "Wah, ngapunten teacher, saya itu bertengkar sama bapaknya anak-anak itu ya." Sampai curhat, ya. Itu. Nah, kemudian kita akhirnya tahu kan. Setelah kita diagnosis, kemudian ternyata ini nanti solusinya apa kepada anak ini, begitu. Jadi setiap kali kita melihat anak itu harus tahu backgroundnya. Yang pertama, ini background anak ini apa dan bagaimana kondisi lingkungannya. Kalau sudah tahu itu, maka obatnya gampang, betul. Ya, obatnya gampang. Jadi tadi yang seperti saya ceritakan, anak nendang bal plastik aja nggak berani, itu yang nggak dimasukkan di kelas. Ada salah satu guru yang ngajak main terus, jadi datang di sekolah, setelah itu ya main sepak bola itu loh, yang seputar-putar di halaman sekolah, diajak main dulu sampai mereka ini kemudian siap di kelas. Jadi kalau belum siap di kelas berarti kan itu sama aja dengan kita ini memaksa seseorang, memaksa anak untuk menerima sesuatu yang dia sendiri tidak siap menerimanya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira nanti BB dan teman-teman dari Minggu 7 ini sudah paham soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan terkait dengan perhubungan dan sebagainya. Maka yang terpenting, deklarasi ini adalah bagian dari sisi komitmen kita bersama. Tapi yang terpenting menurut saran saya, ya, menurut saya dan kami sarankan kepada panjenengan adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam deklarasi tadi itu masuk menjadi sebuah sistem yang ada di madrasah. Taruh tadi Ibu sudah menjelaskan masuk sekolah SOP-nya bagaimana. Jadi tidak cukup hanya dipampangkan dalam visi misi yang enggak semua wali murid mengerti karepe visi misinya itu, tetapi adalah visi misi diterjemahkan di dalam sebuah sistem. Nah, sistem yang ada di sekolah itu kemudian di-guided dengan adanya SOP, standar operasional prosedur. Anak masuk sekolah bagaimana, anak telat bagaimana, anak kalau terjadi ini bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam sistem. Nah, sistem itu tidak cukup hanya kemudian diucapkan, diamalkan, dan sebagainya, ya. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana sistem yang ada di sekolah itu menjadi budaya sekolah. Itu. Jadi menjadi budaya. Ujungnya adalah menjadi budaya. Ketika menjadi budaya, sama seperti tadi sama Bu Siti, ya. Oh, Bu Risi. Saya ngawur.
Bulis ya tadi itu ya. Begitu anak masuk sudah tahu dia beber sajadah sholat duha. Itu artinya apa? Bahwa apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan sudah menjadi budaya. Ya. Kemudian juga anak-anak misalnya kalau ada tamu dan sebagainya ya, atau lewat di depan merunduk, itu sudah menjadi budaya. Jadi usahakan bahwa apa saja yang diprogramkan dalam rangka Bapak ini menjabarkan visi daripada sekolah itu menjadi budaya di sekolah. Itu yang pertama. Yang ketiga bahwa karena sekolah ini adalah sekolah negeri, itu ada manajemen. Ya. Sekarang bagaimana manajemen itu mengaturnya? Karena ada visi, kemudian ada yang kedua harus ada yang melakukan, yaitu manajemennya. Kemudian setelah itu ada yang namanya mekanisme-mekanisme atau instrumen-instrumen. Terakhir adalah pembudayaan. Itu jadi kerangka manajerialnya seperti itu. Nah, ketika kerangka manajerial itu sudah dilakukan, maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana orang tua itu paham, ngerti, dan kemudian berkontribusi terhadap penciptaan anak yang ramah. Nah, sekarang dibalik. Anak yang ramah itu bukan ramah anak, tapi anak yang ramah. Oleh karenanya ada banyak sekolah yang mempraktekkan bagaimana kita menciptakan orang tua itu care terhadap putra-putrinya di sekolah, care terhadap sekolahnya, ya. Maka banyak yang sudah melakukan inovasi-inovasi. Tapi saya akan menyampaikan satu contoh di tempat kami, Bu, di SD Mifta Muda Nganjuk itu, ya, bahwa di sana itu ada kegiatan My Parent My Teacher, ya, My Parent My Teacher. Namanya dibikin Inggris saja, Bu, biar untuk keren, Bu. Padahal ya buat doai lah ya. Ya guru apa orang tua ngajar di sekolah gitu, ya. Nah, My Parent My Teacher itu digilir, Bu. Dalam satu semester misalnya kelas 1A misalnya, kelas 1 ada 7 rumbel. Ya, masing-masing rumbel nanti itu ya, kemudian orang tuanya ada berapa digilir, paling tidak satu semester satu kali datang. Terus ngajar apa? Apakah orang tua ngajar matematika? Enggak. Ngajar sesuai dengan profesi orang tua. Kalau misal orang tuanya itu beda, dia mengajarkan tentang nanti ibu tadi ngajarkan tentang kesehatan. Kalau orang tuanya itu polisi, misalnya tempat kami, Pak, ngajarkan tentang lalu lintas. Kalau dokter ya kesehatan. Kemudian kalau petani bagaimana? Ngajarkan aja caranya. Nah, ya, mencocok tanam itu begini. Jadi sesuai dengan profesi masing-masing orang tua. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Ya, ketika orang tua itu datang di sekolah, itu nanti paling begini ya, komentarnya, feedbacknya. Tiba-tiba lagi ya, angel. Tiba-tiba lagi ya, angel. Soalnya seringkali orang tua itu yang membuli guru. Gue harus bayar. Nah, itu ya macam-macam lah pembuliannya itu. Tapi kalau orang tua membeli guru kan guru biasa aja itu, ya, nggak jadikan masalah. Jadi itu nanti bagaimana? Ini sekaligus akan menciptakan bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid itu sangat intens karena mereka terlibat, ya, karena mereka terlibat. Jadi semua aspek yang kalau melibatkan objeknya itu akan sangat baik. Jadi itu menerjemahkan daripada kata-kata partisipasi. Nah, jadi kita ngomong partisipasi bentuknya apa? Nah, itu kita jadikan sebuah program dan sistem di sekolah. Kalau sudah sekolah ini dengan 700 siswa, wah itu kalau jenengan ketua yayasannya itu Mas Muni sudah kaya raya. Mobilnya mesti duri Alphard gitu, Pak. Itu ya. Jadi, nah kalau sekolah itu semakin besar, tantangannya yang pertama adalah meningkatkan SDM daripada guru. Ya, SDM daripada guru. Jadi SDM guru itu meningkat bukan berarti wah ini di sekolah S2, S3 enggak. Ya, S1, S2, S3 enggak apa-apa, boleh. Tetapi yang penting adalah bagaimana membongkar ya mindset daripada guru-guru kita. Jangan sampai mindsetnya itu Prambon sentris, Tanjung Sari sentris. Harus dibuka wawasan daripada guru-guru kita itu. Caranya apa? Macam-macam. Webinar itu seringkali ikut, dikantongi kan? Ya dikantongi ini sambil lapor, tanda tangan, Mas Muni apa? Orang lu apa sih presentasinya di webinar itu? Ya
Nah, bisa saja itu. Nah, kemudian yang lain adalah bisa mendatangkan pakarnya, ahlinya, jangan akademisi. Kalau akademisi podo dengan jenengan, teori tok nanti itu. Yang sudah mempunyai produk, yang sudah sukses. Misalnya MI Al-Aqobah Jombang, sukses mereka, ya itu. Jadi yang artinya adalah kepada praktisi, jangan kepada teoritisi atau akademisi. Nah, akademisi jangan buka laptop sudah banyak itu ilmunya. Ya, yang terpenting adalah pengalaman daripada para praktisi. Kemudian juga ada mentoring. Mentoring ada bikin madrasah sister, ya. Ada school sister gitu. Jangan bikin school sister dengan mana? Gak usah jauh-jauh dengan Malaysia, Pak. Malaysia kalah dengan kita sekarang. Ya, dengan mana begitu atau mana? Malang itu. Berusaha kan? Bu lali ya. Orang sini kok ya dulu. Ya. Nah, itu juga bisa. Jadi ada min sister atau madrasah sister gitu. Bikin kerjasama dengan itu. Nanti kemudian apa yang kita kurang minta semacam konsultansi daripada mereka. Itu lebih efektif karena mereka sudah melakukan kemudian mentransformasikan ke sini. Itu lebih efektif. Yang terakhir, yang terpenting bahwa semua wali murid, semua orang tua itu pasti menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Bagaimana panjenengan bisa menerjemahkan itu di dalam program-program di madrasah ini? Paling tidak 2 kata. Ya, yang pertama adalah kata membahagiakan. Ya, membahagiakan orang tua. Apa orang tua itu bahagia terhadap anak? Apabila anak itu patuh, perilakunya baik dan sebagainya. Itu turunannya banyak itu, sehingga nanti wujudnya adalah judul besarnya adalah karakter. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah membanggakan. Bagaimana yang namanya trofi yang ratusan bahkan ribuan trofi itu tidak hanya sebatas dipajang. Itu penting. Dipajang itu penting karena untuk pencitraan. Teorinya Maslow seperti itu. Orang itu kalau dicitrakan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Ya, oleh karenanya ini membanggakan itu membuat anak-anak itu punya prestasi. Prestasi tidak harus berwujud trofi, tetapi harus ada sekarang itu namanya authentic assessment apa itu ya? Itu juga menjadi authentic assessment ya. Ya, itu juga menjadi bentuk prestasi tersendiri. Sekarang kan modelnya sudah by project dan anak kan ya, sudah melaksanakan itu kan? Sudah. Nah, dengan by project itu maka ada sesuatu yang membanggakan. Apa? Itu. Nah, yang membanggakan ini perlu dicitrakan. Nah, pencitraannya bisa macam-macam. Bisa pada saat upacara, bisa pada saat apa dan sebagainya, monggo aja. Pokoknya harus ada event pencitraannya, ya. Itu. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah mampu menciptakan bahwa anak menerjemahkan anak soleh tadi itu, maka kemudian inilah yang menjadi visi besar kita dunia akhirat, bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah itu diantaranya adalah orang-orang yang soleh, ya, di samping para nabi, para rasul, ya, kemudian para syuhada, yang terakhir adalah para sholihin. Itu saya kira ya. Jadi tetap visinya adalah visi dunia sampai akhirat. Nah, mabrik lupaan satu hal Bu, ya, jenengan sudah besar seringkali kemudian orang itu menjadi konservatif. Ngene wis enak. Jadi kalau ada pikiran begitu Mas Budi, itu sudah itu. Guru itu harus dilakukan pencerahan lagi. Iya, itu. Jadi kalau kita wis ngene wis apik, ngene wis laku. Nah, ini bukan urusan laku atau tidak laku, tetapi urusan masa depan. Nah, bagaimana Ibu, Bapak sekalian di Win 7 ini mengforecast 20 tahun ke depan ini anak-anak ini akan jadi apa? Ini penting. Nah, kemudian senyapang masih di MK ini disediain yang namanya modal apa? Gitu. Ya, sekarang sudah yang namanya abad digital, peradaban digital dan sebagainya. Semuanya serba cepat dan semuanya serba real time. Nah, setelah ini ya, kemudian abad ini kemudian mau kemana? Nah, ini tugasnya kepala sekolah sama Bulis ini. Jadi mau forecast, mengangan-angan usuk biar ini. Oh, kalau gitu
kesimpulannya adalah anak-anak kita nanti kita siapkan begini. Yang jelas adalah berkarakter. Tadi itu yang anak soleh tadi itu. Kemudian yang kedua adalah berkemampuan, ya, ditunjukkan dengan prestasi. Ini tinggal mengasah aja, tinggal dikit. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana punya keahlian. Keahlian itu dua, tidak banyak. Bahasa sama IT. Ya, itu aja. Bahasa sama IT. Kalau bahasa, kalau bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa ya bahasa Arab. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya biasa saja lah, bahasa Indonesia atau bahasa Nganjuk gitu. Nah, oleh karenanya ini yang akan dibawa oleh anak-anak kita yang melanglang buana. Ya, tidak sedikit anak-anak Nganjuk ini yang di Eropa, di Amerika dan di mana-mana, dan kita membekalinya yang pertama dengan adalah menciptakan sebagai anak soleh yang berkemampuan dan berkeahlian. Ya. Anak soleh itu diterima di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf atau ya, anak saya itu di Oxford X3. Dan itu stop di sekolah sandunya kan. Itu modal utamanya ya modal Nganjukan. Ya, dimodali model pondok, model santri dan sebagainya. Itu ternyata diterima oleh semua profesor-profesor yang ada di sana. Apalagi jurusannya kan jurusan yang paling dicari, cyber authority, itu pertahanan cyber. Ya, jadi meskipun itu seperti itu ya positioningnya, tetapi modal utama kita adalah anak-anak kita itu dijadikan sebagai anak soleh. Itu, ya tuh, ya ini mari anak ibu ber ini namanya London gitu ya. Kirim foto-fotonya, ternyata di London juga ada yang namanya ornamen-ornamen dalam rangka menyambut Ramadan dan sebagainya. Padahal negeri London itu ya, bukan Nganjuk gitu ya. Baiklah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, sharing kami di sekolah ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan beberapa sudah kami lakukan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mudah sekali ya, karena hanya kan masalah itu. Maksud kami jangan sampai saya selaku kepala puskesmas kan berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, bukan kesehatan fisiknya. Artinya kalau sakit COVID, sakit apa kan sudah ada obatnya masing-masing. Termasuk tadi dikatakan beberapa obat yang dipakai untuk gangguan jiwa, ini salah satunya juga psikotropika ya. Jadi kami mohon nanti jika Bapak Ibu mulai sekarang sensitif terhadap kira-kira anak ini perlu nggak dikonsulkan ke puskesmas, monggo. Kami akan melayani dan kami punya ruang atau poli jiwa khusus terkait ini. Pak Edi itu sudah panjang, mungkin sudah perso, ini sudah malam melintang, dan kami memang menangani kasus dewasa. Jarang yang ada untuk kasus anak-anak. Karena itu saya minta nanti kalau daripada nanti jadi yang seperti itu masuk ke posyandu jiwa kami, mending dari